Assalamualaikum kelas 5A. Hari ini 26 November 2020. Kita akan kembali belajar mengenai Bu Pena. Kali ini Ibu mengambil muatan IPA tentang organ peredaran darah manusia. Nah, di sini organ peredaran darah manusia itu ada beberapa yang membantu peredarannya. Yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah yang dialirkan oleh jantung itu terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme itu adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh kita. Nah, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh kita. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh itu disebut dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan adanya darah. Nah, kita bahas yang pertama yaitu jantung. Dapat kalian lihat di sini, Ibu mencoba menggambar jantung. Nah, itu gambar jantung manusia. Besarnya jantung manusia itu sebesar kepalan tangan kalian. Saat kalian mengepalkan tangan membentuk tinju, nah segitulah besarnya jantung dari masing-masing kita. Jadi jantung kita memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, di jantung itu ada bagian-bagiannya. Ada vena, itu dapat kalian lihat vena yang paling atas. Ada juga aorta atau arteri besar. Nah, adanya serambi kiri. Serambi kiri di sini berfungsi mengalirkan darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Nah, ke bawahnya berarti dialirkan oleh serambi kiri. Di bilik kiri itu tugasnya memompa darah yang kaya akan oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Sementara serambi kanan, nah itu mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Nah, ke bawahnya lagi. Bilik kanan di sini berfungsi memompa darah yang kaya akan karbon dioksida itu menuju ke paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dapat kalian lihat pada buku kalian, di buku Bu Pena, itu ada gambar yang lebih jelas. Nah, di sana ada juga beberapa fungsinya. Nah, untuk jantung ini kita harus tetap menjaganya agar jantung tetap bisa bekerja dengan sehat, agar darah dapat dialirkan dengan baik. Darah yang kaya akan oksigen itu dapat mengalir dengan baik ke seluruh tubuh, dan dia juga dapat menyaring darah yang kotor agar tidak ikut dalam aliran ke seluruh tubuh. Nah, jantung di sini mengalirkan darah itu dengan proses kontraksi atau menguncup dan dengan proses relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Dia cara kerjanya itu dapat kalian praktekkan dengan tangan. Kalian kepalkan kedua tangan kalian. Yang tangan kiri berada di atas dan tangan kanannya berada di bawah. Tangan kirinya membuka, tangan kanannya menutup. Ketika tangan kanan membuka, maka tangan kiri yang menutup. Nah, seperti itulah cara kerja jantung kita. Nah, setelah itu peredaran darah
yang membantu jantung itu ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Dapat kalian lihat gambarnya pada buku Bupena halaman 4. Di sana darah mengalir, kalau dari peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru baru kembali lagi ke jantung. Nah, itu untuk jantung. Nah, dapat kalian lihat juga di sini, ternyata ada gangguan-gangguan yang terjadi pada jantung kita. Adanya gangguan jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, adanya juga gangguan varises. Nah, varises ini bukan terjadi pada jantung tapi pada pembuluh darahnya. Nah, jantung koroner ini itu ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti zat lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Sehingga penyakit ini akan menimbulkan gejala seperti sesak nafas, nyeri, dan cepat lelah. Nah, yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi di sini adalah merupakan kondisi ketika tekanan darah itu meningkat atau biasa dikenal dengan darah tinggi. Sedangkan hipotensi yaitu ketika tekanan darah melemah atau darah rendah. Nah, hal yang dapat menyebabkan faktor hipertensi yaitu misalnya usia lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, dan jarang berolahraga. Sedangkan bagi hipotensi, faktornya yang menyebabkannya yaitu faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping dari obat-obatan yang sering dikonsumsi. Nah, yang ketiga yaitu varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan keunguan pada kaki kita. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Pembuluh darah vena itu tersumbat sehingga pembuluh darah pada kaki tidak dapat berjalan dengan baik sehingga muncullah benjolan di sekitar kaki dan akan terasa gejalanya seperti pegal-pegal, perih, cepat lelah. Nah, mungkin varises ini bisa juga dikarenakan yang pertama itu karena faktor keturunan, yang kedua itu karena terlalu lama berdiri atau sering duduk bersila, atau ketika kalian berolahraga kalian tidak melakukan pendinginan tapi langsung duduk. Nah, itu biasanya yang menyebabkan varises. Nah, kalian bisa memeriksa kaki kalian di sekitaran betis. Itu apabila ada urat-urat yang berwarna biru keungu-unguan, nah itulah yang dinamakan dengan varises. Nah, di sini bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya apabila kalian terkena, kalian harus dapat mencegahnya sebelum penyakit-penyakit ini masuk ke dalam tubuh kalian dengan cara olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang berserat. Nah, sedangkan itu untuk jantung koroner, hipertensi, dan hipotensi. Kalian harus menjaganya dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Kurangi makan makanan junk food atau proses makanan cepat saji. Sedangkan untuk varises itu dapat kalian cegah dengan cara ketika kalian sudah berolahraga, kalian harus terlebih dahulu meluruskan kaki kalian, jangan langsung ditekuk agar pembuluh darah kalian itu dapat bekerja dengan baik. Baiklah, kita lanjut sekarang yang kedua yaitu darah.
Darah tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah merah. Plasma darah itu tersendiri tersusun dari air dan zat-zat terlarut. Nah, sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Darah itu yang berwarna merah yang mengalir di dalam tubuh kalian, yang mengisi pembuluh-pembuluh darah kalian yang ada di jantung. Nah, semuanya memerlukan darah. Pembuluh darah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pembuluh darah arteri, ada kapiler, dan ada vena. Pembuluh darah arteri yaitu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju ke jantung. Nah, itu pembuluh darah kalian. Nah, apa perbedaannya antara arteri dan vena? Jika arteri itu terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh. Nah, biasanya vena ini akan lebih sering terlihat itu karena warnanya tampak kebiru-biruan. Nah, itulah yang disebut dengan pembuluh darah vena. Nah, terus kalau arteri itu dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena itu dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Nah, di sini ada bagian-bagian dari darah. Itu plasma darah, dapat kalian lihat plasma darah. Plasma darah itu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah merah yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan keping darah itu yang bulat-bulat itu berfungsi untuk sebagai petugas menutup luka. Apabila kulit kalian terluka, maka keping darahlah yang berfungsi untuk membuat jaringan-jaringan penutup luka. Nah, darah ini sendiri memiliki beberapa gangguan. Adanya anemia adalah penyakit yang disebabkan kurangnya sel darah merah, sehingga penyebab anemia ini disebabkan oleh kekurangan zat besi dan pendarahan yang hebat. Gejala yang ditimbulkan anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah akan terlihat pucat. Nah, cara mencegahnya dapat dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, telur, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu leukemia. Leukemia yaitu penyakit yang ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Nah, hal ini disebabkan adanya produksi berlebih sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh kekurangan. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah di sini merupakan infeksi virus dengue. Dengue itu yaitu seperti yang menyerang komponen darah, trombosit atau keping darah. Nah, demam berdarah ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, gangguannya ini karena kita sering menerapkan pola hidup tidak sehat. Maka dari itu, agar nyamuk Aedes aegypti tidak suka, maka kalian harus menjaga kebersihan rumah, kebersihan kamar agar nyamuk Aedes aegypti itu lari. Jangan biarkan tempat penampungan air itu tidak ditutup.
Terus barang-barang bekas itu kalau bisa dikubur agar nyamuk tidak bertelur dan bersarang di sana. Terus kalian juga harus makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, serta berolahraga secara teratur. Nah, yang keempat sama kelima ini biasanya gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Yang pertama yaitu hemofilia, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal ketika luka. Yang terakhir yaitu talasemia, adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Penderita talasemia itu tidak bisa sel darah merahnya tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke tubuh akan kurang, sehingga penderita talasemia akan merasa lelah, lemah, hingga sesak nafas. Nah, penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Kita lanjut ke peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan itu tersusun juga dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam, peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Yang pertama yaitu serangga. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Yang kedua yaitu cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Nah, jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, baru diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik berfungsi memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen, sedangkan serambi menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang keempat yaitu amfibi. Amfibi atau katak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan karbon dioksida yang datang dari serambi. Darah kaya oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh, dan darah kaya karbon dioksida akan dipompa ke paru-paru. Yang kelima yaitu reptil, burung, dan mamalia. Ketiga jenis hewan ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptil, burung, dan mamalia memiliki 4 ruang seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptil, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pada burung dan mamalia, 2 serambi dan 2 bilik terpisah sehingga bisa menghasilkan darah yang sempurna. Baiklah, kelas 5A itu tadi penjelasan mengenai IPA untuk hari ini. Semoga kalian memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap rajin mengonsumsi makan makanan yang bergizi, dan jika ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.